putar lagi. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Mas Ivyar bukannya sudah selesai, Mas Ivyar? Ya ini Prof masih mau ketemu sama Prof dulu ini. Aduh, sayang. Pemantapan Prof. Kurang puas. Eh, aduh, tapi saya dari awal nih, karena baru pertemuan pertama, jadi saya nggak langsung meloncat ke analisa. Saya mengenalkan di awal ya tentang ekonomi trika. Jadi kita kita melihat dulu definisinya, tujuannya, langkah-langkah nanti yang akan kita lakukan pada saat melakukan analisis. Lalu kemudian bentuk model ekonometrika seperti apa gitu. Lalu dasar-dasar statistik yang nanti akan digunakan seperti apa gitu ya. Jadi lebih banyak ke pemahaman di posisi awal dulu. Oke ya. Eh, nanti mungkin saya mohon bantu di mute ya kalau ada yang sempat bocor suaranya. Eh, siapa ya, Mas? Oke, saya minta tolong Mas Ivyar deh, Mas Ivyar untuk jadi co-host. Baik Nanti Prof. bisa dibantu ya. Ya, Mas Ivyar sudah terkoneksi untuk co-hostnya. Oke, saya ulangin lagi untuk Mohon izin Pak Prof, sebelum ya, melanjutkan dulu ya. boleh. Eh, Kami dari Angkatan 4 dan 5 berterima kasih karena Prof memberikan ekonometrika dasar dulu. Jadi karena kami juga kemarin belum sampai mengena pada analisis data, SPSS dan lain sebagainya, gitu Pak Prof. Bahkan kami mau Oh, belajar kelompok dulu rencananya. oh, oh ya, baik, baik. Ya. Ya, Mas Wahyu juga kalau nggak salah udah pernah ikut ya dengan saya ya. Saya di semester 1 sudah dengan Prof Subagio. Iya, iya. Nama-namanya nggak asing sih. Mungkin di mata kuliah lain ya kalau nggak salah. Oke, baik ya. Saya lanjutkan untuk pengenalannya dulu. Ini kok di saya nggak kelihatan. Ya, jadi ekonomi trika ini sebetulnya ilmu ekonomi yang dikembangkan dengan menggunakan alat statistik untuk dijadikan sebagai media penilaian atau media analisa untuk memahami ekonomi sebagai suatu sains gitu. Kalau dulu ekonomi itu masuk dalam ranah sosial ya, ilmu sosial gitu. Nah, ketika Adam Smith dan beberapa ekonom yang lain menggunakan pendekatan matematik dan statistik, lalu ilmu ekonomi itu menjadi sains gitu ya, menjadi sains. Nah, ketika menjadi sains, maka seperti halnya jenis sains yang lain itu bisa dilogikakan gitu ya, bisa dirasionalisasikan gitu, bisa diterima oleh logika kita. Nah, untuk bisa diterima oleh logika, maka yang tadinya abstrak itu dikuantifikasi gitu ya, dikuantifikasi kemudian dibuat suatu model, menjadi suatu konsep dan menjadi suatu model yang bisa diuji model itu. Nah, ketika setiap orang menguji pada objek yang sama, ternyata menghasilkan formulasi yang sama ya, hasil yang sama, output yang sama. Nah, karena sudah diuji oleh banyak orang dengan hasil yang sama, maka
jadilah suatu teori gitu ya. Jadi satu teori. Misalnya kita mengenal ada teori permintaan, ada teori penawaran gitu. Itu sebetulnya awalnya sesuatu yang abstrak ya, nggak bisa dikuantifikasi. Jadi kalau ada suatu produk lalu kemudian dijual dengan harga tertentu, lalu pada periode tertentu harganya diubah gitu ya. Mungkin waktu waktu itu kan perilaku masyarakat konsumen terutama ya consumer behavior itu mengalami suatu perubahan dalam menghadapi suatu keputusan ya yang ketika produk itu misalnya dijual dengan harga X gitu, lalu kemudian di X2-nya harganya dinaikkan mungkin karena permintaannya bagus gitu ya. Jadi biasanya kalau permintaan terhadap suatu barang itu meningkat, ada kecenderungan meningkat, biasanya harganya akan naik gitu ya. Harganya akan naik. Nah, pada saat tertentu kenaikan itu akan berhenti gitu ya, akan berhenti karena mungkin suplainya bertambah atau bisa jadi karena jumlah konsumennya atau usernya itu menurun ya sehingga harganya menjadi turun. Nah, perilaku itu diamati gitu kan, diamati. Lalu kemudian ketika ada perubahan harga, harganya dicatat. Harganya dicatat oleh para peneliti gitu ya, oleh para peneliti pada saat itu. Lalu kemudian dalam periode tertentu perubahan harga ternyata akan berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang membeli barang itu. Nah, disitulah lalu kemudian diuji gitu ya, diuji dengan menggunakan statistik gitu, dengan menggunakan statistik. Dan ternyata ketika ada harga kecenderungan meningkat gitu, jumlah yang meminta barang atau membeli barang menurun gitu. Dan setelah diuji gitu ternyata hal itu terjadi pada berbagai komoditas yang lain, pada harga yang lain gitu. Lalu kemudian muncullah hukum permintaan gitu ya. Ketika harganya kecenderung untuk naik, maka jumlah pembelinya cenderung untuk menurun ya, jumlah pembelinya akan menurun. Nah, biasanya disimbolkan gitu kan kalau harga itu adalah price atau P, kalau jumlah konsumen adalah Q atau quantity atau unit yang dibeli gitu, yang dikonsumsi. Nah, hubungan antara P dengan Q gitu ya, dengan unit quantity berhubungan terbalik. Ya, berhubungan terbalik. Kalau harganya naik, maka permintaan akan menurun. Nah, jadilah hukum permintaan. Jadi disitulah lahirnya ekonometrik ya. Jadi ternyata ekonomi itu bisa didekati dengan matematik gitu ya. Bisa didekati dengan matematik. Itu awalnya. Nah, sehingga perilaku ekonomi di masyarakat akhirnya diteliti ya oleh banyak sarjana ya, scholars, dan ternyata berguna juga ya. Ternyata bermanfaat bagi perusahaan, bagi para pengusaha, dan terutama bagi pemerintah dalam rangka untuk mengendalikan kestabilan harga, untuk menjamin distribusi barang, untuk bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, bisa untuk dalam rangka untuk mendistribusikan pendapatan gitu. Nah, tujuan-tujuan pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan stabilisasi harga. Karena kalau harganya cenderung naik, maka masyarakat daya belinya akan turun gitu. Nah, kalau daya belinya turun, maka akan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat secara keseluruhan atau dalam istilah ekonomi agregat gitu ya. Nah, disinilah kemudian kenapa ekonometrika itu dipelajari. Dipelajari untuk apa? Untuk membantu para pengusaha dalam menentukan kebijakan industrinya, kebijakan perusahaannya, gitu ya. Nanti akan diketahui nih, misalnya dalam menentukan strategi, apakah menggunakan strategi harga, apakah menggunakan strategi kualitas produk, apakah menggunakan strategi promosi, apakah menggunakan strategi distribusi. Nah, masing-masing kegiatan ekonomi tersebut akan berpengaruh terhadap laba perusahaan sampai sejauh mana. Nah, itu bisa dihitung bisa dianalisa dengan menggunakan ekonometrika. Ya, itulah kenapa ekonometrika perlu dipelajari oleh para ekonom, mereka yang belajar ekonomi, begitu ya. Karena sebab-sebab dari adanya perubahan terhadap kondisi ekonomi, baik dari pelaku ekonomi yang terkecil, yaitu rumah tangga, perusahaan, maupun pemerintah, bisa dikendalikan pada hakikatnya ya dengan mengetahui faktor-faktor apa saja, variabel-variabel apa saja, determinan apa saja yang berpengaruh terhadap tujuan-tujuan ekonomi tersebut, gitu ya. Nah, kalau tujuan-tujuan ekonomi tentunya akan berpengaruh, akan berkepentingan dengan pelakunya, apakah nanti para pengusahanya ataukah para pengambil kebijakan, policy maker, gitu. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh ya sebelum kita berganti pada slide ya. Ini untuk menjelaskan di awal kenapa ekonometrika diperlukan ya di dalam kajian ekonomi dan bisnis, gitu ya. Nah, kalau dari sisi bangunan ekonomi, bangunan teori, gitu ya. Teori ekonomi lebih banyak menggunakan dasar pendekatan deduktif namanya, ya. Ada pendekatan deduktif, ada pendekatan induktif. Bedanya apa? Pendekatan deduktif dengan induktif. Kalau pendekatan deduktif itu diambil dari suatu kejadian secara empiris, ya, secara empiris atau empirical evidence yang kemudian digeneralisir atau dijadikan sebagai sesuatu yang mewakili, ya, yang mewakili dari suatu fenomena tertentu, ya. Jadi suatu kejadian atau fenomena tertentu dalam bidang ekonomi yang diteliti oleh para peneliti tentunya. Lalu ketika diperoleh suatu kesimpulan, maka digeneralisasi bahwa hal itu juga bisa terjadi di daerah lain, di tempat lain, di waktu yang lain, gitu ya. Ya, artinya apa? Bahwa suatu temuan hasil dari riset atau studi tentang ekonomi di suatu daerah atau wilayah tertentu itu juga bisa terjadi di daerah lain, gitu ya. Di daerah lain ya dengan variabel-variabel yang sama. Itulah
gunanya pendekatan deduktif ya. Jadi kalau misalnya kita meneliti suatu fenomena ekonomi yang ada di Depok misalnya, hasilnya itu bisa kita jadikan sebagai rujukan di mana hal itu juga akan bisa terjadi di daerah lain. Itulah pendekatan deduktif ya. Nah, kalau induktif kebalikannya ya, kalau induktif kebalikannya. Nah, salah satu alat penting di dalam penelitian ekonomi adalah ekonometrika ya, ekonometrika. Salah satu tujuan ekonometrika adalah membuktikan kebenaran teori dengan menggunakan data sampel. Itu tujuan utamanya. Lalu pertanyaan yang mendasar sebetulnya ekonometrika itu apa? Ekonometrika dari dua kata, ekonomi dan metrik ya. Jadi ekonomik itu teori ekonomi, matriks ada pengukuran. Jadi mengukur variabel-variabel ekonomi ya dengan menggunakan statistik. Itulah kurang lebihnya yang akan kita pelajari dalam ekonometrika itu. Jadi kalau kita simpulkan ada 3 bidang keilmuan yang dijadikan satu di dalam ekonometrika ini, yaitu ekonomi, matematika, dan statistika. Nah, metodologi di dalam ekonometrika yang pada umumnya digunakan, ya saya katakan pada umumnya karena dalam perkembangan riset dan studi kajian tidak selamanya bahwa metodologi yang digunakan berbasis pada hipotesis. Ini kebetulan kita contohnya yang banyak atau lazim digunakan berbasis pada hipotesis. Nah, dari suatu hipotesis lalu kemudian dibuat suatu model, ya dibuat suatu model, lalu model itu diuji dengan menggunakan data-data, ya, dengan menggunakan data-data yang kita kumpulkan dari suatu wilayah tertentu atau negara tertentu. Ya, jadi pertama hipotesisnya muncul dulu, gitu ya. Lalu kemudian kita membuat suatu model, ya membuat suatu model. Lalu setelah modelnya ada, kita cari data, gitu ya. Kita cari data, lalu kemudian diuji, ya kita uji model tadi dengan menggunakan data-data yang kita kumpulkan. Nah, lalu kemudian setelah kita uji, jadilah suatu prediksi. Nah, disinilah gunanya ekonometrika untuk melakukan prediksi. Prediksi terhadap suatu kondisi ekonomi negara tertentu atau daerah tertentu, atau untuk memprediksi kondisi perusahaan tertentu, gitu ya. Jadi bisa untuk kita gunakan secara makro maupun mikro. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan enggak? Baik, Prof. Saya ingin bertanya sedikit, Prof. Iya, silakan Mas. Apakah ekonometrika ini bisa kita aplikasikan di dalam menganalisa tentang upah pada satu perusahaan dengan dibatasi berbagai wilayah, Dok? Jadi tentu tingkat dari ekonomi perkembangan daya belinya berbeda-beda dalam satu daerah ke daerah yang lain, di mana satu perusahaan itu memiliki banyak cabang di daerah. Itu bisa kita telusuri dari metodologi ini nggak, Dok? Makasih, Dok. Ya, Mas Hasan, terima kasih pertanyaannya. Oke, jadi pertanyaan ini bagus banget ya. Mungkin juga bisa menjawab atau pertanyaan tadi sebetulnya juga mungkin bisa ditanyakan oleh mahasiswa yang lain ya. Nah, pada intinya, pada dasarnya
kita harus mampu membangun hipotesis terlebih dahulu, gitu ya. Nah, ketika kita membangun hipotesis, maka berarti kita harus mengetahui konsep dari teori yang akan kita bangun, gitu ya, yang akan kita analisa. Nah, misalnya bicara tentang upah, Di dalam ekonometrika itu ada hubungan, gitu ya, ada hubungan antara kesejahteraan dengan upah. Atau misalnya kita bisa cari di ekonometrika hipotesis yang menjelaskan tentang hubungan antara upah misalnya dengan kinerja perusahaan misalnya. Atau remunerasi atau kompensasi dihubungkan misalnya dengan kinerja perusahaan. Apakah kalau kompensasinya itu memuaskan akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan misalnya? Nah, itu kita bisa mengujinya, ya, kita bisa menguji. Nah, kalau itu kita mau mencoba untuk masuk ke dalam mikro, itu kan tadi mikro ya, bicara tentang perusahaan itu mikro. Bisa juga kita angkat menjadi analisa makro juga bisa. Misalnya upah gitu ya akan berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga misalnya. Nah, tingkat upah di masing-masing wilayah atau daerah kan punya UMR masing-masing gitu ya. Ada UMP, ada UMR gitu. Nah, kita bisa tuh menganalisa dengan menggunakan tingkat upah yang berbeda di masing-masing wilayah dengan misalnya pendapatan per kapita masyarakatnya gitu. Apakah kalau UMR-nya lebih semakin tinggi akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakatnya atau tidak sih sebetulnya? Nah, itu juga bisa dianalisa, ya, bisa dihipotesakan, gitu. Atau misalnya dihubungkan antara upah dengan tingkat kebahagiaan atau tingkat kesejahteraan. Nah, tingkat kesejahteraan itu kan indikatornya beda-beda. Kesejahteraan bisa diukur dari tingkat kebahagiaan, bisa diukur dengan tingkat prosperity atau tingkat kemampuan atau tingkat kesejahteraan, welfare, atau tingkat kepemilikan terhadap aset. Jadi kita bisa menilai dengan menggunakan determinan tertentu, gitu ya. Kita bisa membuktikan apakah tingkat upah itu akan berpengaruh terhadap kebahagiaan seseorang atau keluarga misalnya atau warga atau tidak sih sebetulnya. Nah, di situ perlu dibuktikan dengan menggunakan analisa, pasti menggunakan data, bisa menggunakan data sekunder, bisa juga menggunakan data primer. Tergantung dari pendekatan yang mau digunakan, gitu ya. Jadi yang menjadi dasar adalah kita harus mengetahui dan menguasai konsep dan teorinya. Itu yang paling mendasar. Kalau kita tidak membaca teorinya, maka kita nggak akan bisa membangun hipotesis. Ya, karena kuncinya adalah tadi, ya, membangun hipotesis, lalu kemudian membangun model, baru menguji. Nah, tugas kita itu hanya mengumpulkan data saja, karena modelnya itu bisa kita gunakan dari model-model peneliti-peneliti sebelumnya. Tapi kita uji dengan data yang berbeda, itu sebetulnya. Jadi kalau di tingkat tesis itu sudah cukup, ya, sudah cukup dengan cara seperti itu, ya. Kecuali kalau nanti mau di disertasi, itu harus membangun model baru, ya, model baru, konsep baru,
sehingga ada novelty-nya. Tapi kalau untuk tesis tetap ada novelty, tapi bisa menggunakan formulasi atau model-model yang sudah diuji sebelumnya oleh peneliti lain, tapi menggunakan data dan lokus yang berbeda. Itu boleh. Mudah-mudahan jelas ya, Mas Baik, Hasan. baik. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain atau bisa kita lanjutkan? Ada yang lain mungkin? Baik ya, kita lanjutkan. Nah, konsep ekonometrika ini kita karena menggabungkan ya dari teori ekonomi dengan statistik dan matematik, maka ada langkah-langkah yang diperlukan ya di dalam menganalisa atau menggunakan konsep ekonometrik ini. Jadi yang langkah pertama tadi kita sudah sebutkan ya, kita kuasai dulu teori ekonominya. Kalau kita tidak menguasai teori ekonominya atau penelitian-penelitian sebelumnya, maka kita nggak akan bisa mendapatkan konsep, yang nggak akan jelas konsep kita. Lalu kemudian langkah yang kedua, formulasi model. Yang formulasi model atau spesifikasi dari model. Terus langkah yang ketiga, merancang metode dan prosedur untuk mendapatkan sampel yang representatif. Yang dimaksud dengan merancang metode yaitu tadi ya, kita menentukan lokusnya, kemudian skupnya, kemudian data yang kita mau ambil, respondennya kalau kita menggunakan data primer misalnya. Nah, itu kita rancang dulu ya, kita rancang dulu agar bisa mewakili dari populasi yang akan kita kaji gitu ya, yang akan kita kaji itu bisa terwakili ya. Nah, untuk bisa terwakili maka kita perlu menggunakan metode-metode yang sudah diakui oleh peneliti lain. Jadi misalnya kita mau mengambil sampel nggak bisa kita sembarangan. Misalnya ada 1 juta populasi misalnya. Lalu kita tiba-tiba ambil cuma 10 sampel doang gitu. Nah itu nggak bisa ya. Jadi harus menggunakan kaidah-kaidah yang sudah disepakati bersama oleh para peneliti lain di dalam dunia akademik. Langkah yang keempat, mengestimasi model. Ya, mengestimasi model. Jadi, ketika kita sudah merancang modelnya, lalu kemudian kita sudah menentukan prosedur risetnya, lalu kita estimasi kira-kira nanti modelnya akan seperti ini, gitu. Nah, baru diuji. Ya, kita uji dengan menggunakan pendekatan statistik. Nah, kalau sudah kita uji, maka hasilnya kita terjemahkan ya, kita interpretasi ya, kita terjemahkan. Lalu kemudian kita bikin kesimpulan gitu ya. Jadi langkah 1 sampai langkah keempat, 5, 6, 7 ini mau tidak mau harus kita ikuti ya di dalam studi dengan menggunakan ekonometrika. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau tanya yang kurang jelas? Kalau sudah cukup bisa dilanjut. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Cukup ya. Oke. Boleh tanya ya. Kalau ada yang kurang jelas. Mas Eko masih memantau Mas Eko? Eko Supriyanto? Masih memantau? Masih ya? Gimana kabar Mas Eko? Sehat?
Sinyalnya kurang bagus jadi kan matikan video. Iya, ini suaranya nggak kedengaran di sini Mas Eko. Saya mungkin yang kurang ini, sound saya kurang bagus nih. Kecil Pak. Oh iya iya. Halo tes. Alhamdulillah sehat Prof. Alhamdulillah. Mas Eko mau tanya Mas atau mau sharing boleh? Untuk teman-teman barangkali pernah melakukan riset untuk tugas atau pengalaman riset di ekonometrika. Mas Eko pernah? Belum sih Prof. Tapi kalau untuk penelitian yang dulu dilakukan kan paling baru di S1 ya. Itu kan Heeh. apakah memang di S1 itu juga memenuhi kaidah-kaidah atau konsep dasar ekonometrik atau belum? Itu belum tahu juga makanya menyimak dulu. Baik. Ya mungkin hampir sebagian besar, ya nggak sebagian besar juga yang mungkin rata-rata lah ya. Kalau sebagian besar saya kira terlalu eh, berlebihan gitu ya. Mungkin rata-rata S1 ketika menyelesaikan tugas akhir gitu melakukan studi tentang ekonomi atau bisnis biasanya ikut gitu yang ikut-ikut aja gitu ya konsepnya belum terlalu dalam jadi mungkin dia suka misalnya SDM atau suka pemasaran lalu kemudian dia lihat skripsi punya temannya atau orang lain gitu lalu kemudian ditiru ya tapi dia sendiri nggak paham nih maksudnya ketika melakukan eh, kajian lalu membuat suatu formulasi misalnya itu biasanya hanya ikut aja gitu ya secara personal capacity-nya terkadang nggak sampai gitu nggak sampai nah ini kita harapkan kalau sudah di strata 2 di master ketika kita nanti akan menyusun disertasi menyusun tesis maksud saya kita sudah cukup kuat dari konsepnya, kemudian membangun modelnya, lalu kemudian menentukan pendekatannya, dan mencari alat uji yang sesuai, gitu ya, alat uji yang sesuai, lalu menerjemahkannya itu betul-betul sudah on the track, gitu ya, sudah sesuai dengan manual, sudah sesuai dengan kaidah ilmiah, ya sehingga yang kita hasilkan ya berkualitas gitu, yang kita hasilkan berkualitas beneran. Oke ya, kita lanjut dulu. Oke, ini salah satu bentuk membangun model gitu ya. Kita bisa membangun model dalam suatu persamaan tunggal, bisa juga model persamaan simultan. Di dalam ekonometrika yang sering digunakan adalah ya sekarang sudah dua-duanya sih ya. Biasanya kalau di S1 di persamaan tunggal yang sering digunakan. Di situ ada persamaan sederhana atau simple dan ada multiple model persamaan ganda. Kita coba lihat ya, kita kembangkan beberapa teori ya sehingga nanti kita mendapatkan suatu gambaran yang lebih komprehensif bagaimana sih membangun suatu model itu. Tuh. Oke, kita coba kenali tentang variabel makroekonomi. Jadi ekonometrika itu sebetulnya lebih kepada analisa makro sebetulnya ekonometrika itu. Bukan analisa mikro, tapi analisa makro sebetulnya. Karena ekonometrika biasanya akan digunakan oleh para pengambil kebijakan ya untuk menganalisa ekonomi secara makro.
Namun demikian, pertanyaannya apakah perusahaan atau ekonom yang ada di dalam suatu industri tidak perlu atau tidak memanfaatkan ekonomi trika? Tidak juga. Karena sekarang masing-masing perusahaan itu punya ekonom sendiri-sendiri, punya analis sendiri-sendiri. Ya mungkin kita pernah mendengar ya, ekonom BRI misalnya, itu Pak Hindranata. Ya kebetulan teman saya itu anak PP, namanya Anton Hindranata. Pak Anton itu dia analis analis kuantitatif yang sangat kuat karena dia dari statistik gitu. Jadi oleh BRI diangkat sebagai ekonom. Ya. Atau misalnya kita pernah mendengar nama lain yang sekarang jadi komisaris itu Bu Aliviani ya. Nah, beliau juga analis makro, makanya kemudian digunakan oleh perusahaan ya untuk menjadi komisaris. Ya, untuk menjadi komisaris. Jadi kalau kita cukup memahami tentang analisa makro, lalu kemudian ikut sertifikasi, lalu ada pengakuan, nah itu kita sudah punya SIM tuh untuk masuk dalam dunia profesional sebagai ekonom. Ya, sebagai ekonom. Atau minimal kalaupun tidak sebagai ekonom, kita bisa masuk dalam komite-komite yang ada di korporasi, yang ada di perusahaan. Dulu awal karir saya misalnya, saya membantu sebagai anggota komite, ya menjadi komite komisaris, yang menjadi komite komisaris di BUMN, ya di PKC, di Pupuk Kujang, Cikampek itu, ya di Cikampek, ya, sebagai analis awalnya, ya sebagai analis. Nah, saya 2 kali periode waktu itu ya, 2 kali periode kepengurusan dari komisaris yang ada di situ. Nah, karena ya kita nggak tahu ya, mungkin si user kan mengetahui hasil analisa kita, kemudian mungkin saja puas atau bagaimana, sehingga ceritanya bisa berjalan kemana-mana gitu. Nah, lalu di periode terakhir saya ditawari jadi komisaris gitu. Jadi komisaris. Nah, sampai sekarang saya pegang 3 perusahaan jadi komisaris independen. Nah, yang kita andalkan apa? Yang kita andalkan hasil analisa kita itu untuk membantu BOD di dalam mengambil kebijakan, terutama dalam membangun corporate plan, dalam membangun business plan. Lalu kemudian bagaimana melakukan suatu namanya contingency plan. Ya, contingency plan itu ketika menghadapi kondisi yang memburuk ya, seperti kondisi sekarang nih. Ya, tahun depan ada hajatan besar ya, ada pemilu, ya, mau tidak mau ekonomi kita cukup terganggu gitu ya, cukup terganggu. Nah, dampaknya sampai sejauh mana? Nah, itu kita menganalisa tuh ya dengan menggunakan determinan-determinan tertentu, lalu kemudian kita sajikan kepada pengambil kebijakan untuk menjadi suatu pertimbangan apa yang harus dilakukan dan harus mengambil langkah bagaimana. Nah, itu penting banget ya, itu penting banget. Balik lagi nih ke variabel makro ya. Nah, kemampuan investor dalam memahami dan meramalkan kondisi ekonomi makro di masa yang akan datang sangat berguna dalam pembuatan keputusan investasi. Ya, jadi kita belajar ekonomi trika itu tidak hanya di atas kertas. Kalau kita memang serius dan menyukai, maka itu bisa menjadi tools kita
ya, yang ada value, ada nilai jualnya, ya ada value yang bisa kita jual. Oke ya, ini kita coba pelajari lebih detail terkait dengan variabel makroekonomi. Variabel ekonomi itu apa saja sih? Kalau variabel ekonomi makro itu antara lain adalah PDB, pendapatan kotor masyarakat, ya pendapatan kotor masyarakat, kemudian inflasi, tingkat bunga, kurs, anggaran, APBN, ya, investasi, neraca perdagangan, dan pembayaran, misalnya. Itu variabel-variabel yang sering digunakan untuk menganalisa kondisi makro. Nah, kalau kemudian kita bikin suatu model, ya bikin suatu model, kita harus paham gitu, bagaimana suatu ekonomi itu bekerja, bagaimana variabel-variabel ekonomi itu bekerja. Nah ini konsepnya. Kalau kita nggak memahami konsepnya, kita membangun suatu model nggak akan bisa, nggak akan jadi, gitu, nggak akan jadi karena kita harus tahu bagaimana aliran barang dalam suatu siklus ekonomi tertentu, aliran uang, bagaimana uang itu mengalir, gitu. Bagaimana jasa mengalir gitu. Lalu pihak-pihak siapa saja yang terlibat di dalam suatu proses ekonomi berjalan gitu. Nah, itu konsep dasar, yaitu konsep dasar yang harus dipahami oleh para calon ekonom dan mahasiswa tentunya yang akan menganalisa ekonomi itu. Ini contoh ya, contoh misalnya ada unsur rumah tangga. Jadi pelaku ekonomi itu di dalam pendekatan ekonomi cuma 3, yaitu rumah tangga, pemerintah, dengan perusahaan. Ini konsepnya ya, konsep dasar di dalam ekonomi. Ini harus dipahami nih, ya. Nah, rumah tangga itu menghasilkan apa? Gitu ya, rumah tangga menghasilkan apa? Pemerintah menghasilkan apa? Perusahaan menghasilkan apa? Nah, kalau ada tanda panah keluar, itu berarti menghasilkan. Kalau ada tanda panah ke dalam, itu artinya dia mendapatkan revenue atau pendapatan. Nah, kalau kita lihat di sini, misalnya, rumah tangga itu mendapatkan jasa ya dari hasil produksi yang dia lakukan. Misalnya dapat sewa, dapat bunga, dapat laba kalau dia punya usaha gitu ya. Nah, itu masuk ke sini nih, masuk rumah tangga. Tapi rumah tangga juga memiliki expenses, ya, memiliki pengeluaran. Pengeluaran untuk apa? Untuk konsumsi. Ya, untuk konsumsi. Nah, kalau dia Kita aja melakukan lancar toh. konsumsi, Kita bilang besar kok, tidak belum halo? tentu mau lancar-lancar berapa dia. Udah deh, bisa tadi macam di Kumano aja suara saya. Halo. Oke. Thank you. Masih bisa terdengar suara saya? Masih, Bisa, Prof. Masih, Prof. Masih ya. Oke, makasih. Ya, kita concern sebentar ya. Mungkin nggak lama lagi lah. Paling 5 menit atau 10 menit ya. Oke. Baik. Oke ya, saya ulangi lagi. Ini adalah siklus. Jadi rumah tangga itu yang ada tanda panah keluar, itu artinya dia melakukan konsumsi. Nah, ketika dia melakukan konsumsi, maka yang akan menjadi penerimanya adalah perusahaan. Jadi kalau kita membeli barang atau produk, maka
produknya akan diterima, barang dan hasil produksi dari perusahaan akan diterima oleh rumah tangga, lalu rumah tangga harus membayar, ya harus membayar ke perusahaan. Nah, ini seperti inilah jalannya kurang lebihnya ya. Lalu kalau pemerintah menyediakan apa? Pemerintah dia bisa menghasilkan pengeluaran pemerintah yang kemudian bisa dinikmati oleh rumah tangga juga dalam bentuk apa? Dalam bentuk fasilitas publik. Ya, dalam bentuk fasilitas publik. Tapi rumah tangga juga harus mengeluarkan dana ke pemerintah dalam bentuk pajak gitu ya. Ini nomor 9 nih, dalam bentuk pajak ya, masuk ke sana itu. Lalu kaitannya dengan lembaga keuangan bagaimana? Kaitannya dengan lembaga keuangan, kalau rumah tangga mengalami over liquid, ya surplus, maka dia akan menabung, ya. Nah, hasil dari tabungan yang disimpan di lembaga keuangan itu lalu kemudian akan dibawa ke investasi, ya, masuk ke dalam penanam modal. Biasanya digunakan oleh perusahaan. Perusahaan biasanya menggunakannya. Jadi kalau rumah tangga kebanyakan dia menabung, ya menyimpan, lalu kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan investasi. Nah, kegiatan yang lain adalah kegiatan ekspor impor, ya ekspor impor. Nah, ini langkah dari nomor 1 ini. Bagaimana rumah tangga menyediakan faktor-faktor produksi ya kepada pihak lain yaitu pemerintah maupun ke perusahaan. Di sisi yang lain rumah tangga juga mendapatkan balas jasa dari kegiatan ekonominya itu. Nah, ini adalah suatu konsep namanya. Ini suatu model namanya. Ini bisa dijadikan suatu model dan kita tidak harus mengambil semuanya. Bisa jadi kita ingin misalnya menilai atau mengukur pendapatan rumah tangga atau kesejahteraan rumah tangga ya berdasarkan dari nilai tabungannya, berdasarkan dari nilai pendapatan yang diperolehnya, dari balas jasa yang dia lakukan gitu ya. Ya, ini semua dari nomor 1 sampai nomor 11 ya, sampai nomor 11 ini bisa dianalisa. Ya, ini bisa dianalisa. Nah, lalu berdasarkan dari hasil riset atau studi yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, gitu ya, bagaimana pengaruh PDB? Ya, bagaimana pengaruh PDB? Nah, meningkatnya PDB merupakan sinyal yang baik atau positif untuk investasi, ya untuk kegiatan investasi. Jadi kalau ada PDB yang naik, itu merupakan sinyal positif untuk melihat bahwa akan ada peningkatan investasi. Begitupun sebaliknya, kalau PDB-nya kemudian mengalami penurunan, maka ada indikasi investasi juga akan turun. Nah, ini meningkatnya PDB mempunyai pengaruh positif terhadap daya beli konsumen, sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan. Oke, kemudian indikator ekonomi yang lain adalah inflasi. Nah, hasil dari studi, pengaruh dari inflasi itu adalah merupakan sinyal negatif bagi para pemodal di pasar modal maupun investor. Jadi kalau inflasi mengalami kecenderungan kenaikan, itu mengindikasikan akan munculnya atau melemahnya investasi. Jadi inflasi meningkatkan pendapatan dan biaya perusahaan. Jika peningkatan biaya produksi lebih tinggi dari peningkatan harga yang dapat dinikmati oleh perusahaan, maka profitabilitas perusahaan akan turun. Jadi kalau ada inflasi terjadi, apalagi kemudian secara signifikan, misalnya berlangsung cukup lama, maka akan mengancam banyak perusahaan gulung tikar. Ya, kalau ada inflasi tidak terkendali. Makanya pemerintah menjadi tugas pemerintah dalam melakukan stabilisasi harga agar tidak mengalami kenaikan. Gitu ya. Nah, lalu tingkat bunga juga akan berpengaruh. Apa pengaruhnya? Tingkat bunga yang tinggi merupakan sinyal negatif terhadap harga saham. Jadi kalau ada
bunga meningkat, maka akan merupakan sinyal yang negatif terhadap harga saham. Kenapa? Kalau bunganya tinggi, orang cenderung tidak akan membeli saham. Karena tidak membeli saham, karena dia mengambil inisiatif lebih baik deposito saja, karena bunganya bagus. Tidak mau bermain saham. Nah, ketika tidak mau masuk ke pasar modal, berarti permintaan terhadap saham juga akan turun. Kalau permintaan terhadap saham turun, maka harga saham akan turun. Ya, harga saham, indeks harga saham akan turun. Kalau indeks harga saham turun, artinya ekonomi mengalami pelemahan. Oke ya. Itu logika ekonomi ya. Lalu nilai tukar ya, kurs menguatnya kurs rupiah terhadap mata uang asing merupakan sinyal positif bagi perekonomian yang mengalami inflasi. Jadi kalau ada nilai tukar kita terhadap mata uang asing menguat, maka sebetulnya akan memberikan sinyal yang positif terhadap inflasi, bisa menekan inflasi. Makanya biasanya antara otoritas moneter ya, Bank Sentral, Bank Indonesia, dia bekerja sama dengan fiskal, dengan Kemenkyu. Melalui apa? Melalui bea cukai. Ya, melalui bea cukai. Jadi kalau ada terjadi suatu inflasi, biasanya keran impornya dibuka. Sehingga barangnya yang tadinya itu berkurang, lalu pasokannya ditambah dengan menggunakan keran impor. Itu yang sering terjadi seperti itu. Walaupun bagi sebagian ekonom mengkritisi gitu ya, karena dengan adanya kenaikan impor maka akan merusak harga di lokal ya, terutama para produsen lokal akan menjerit. Lalu indikator ekonomi yang lain adalah anggaran ya, anggaran. Nah, anggaran yang defisit merupakan sinyal positif bagi ekonomi yang sedang mengalami resesi. Tetapi merupakan sinyal yang negatif bagi ekonomi yang mengalami inflasi. Ya, ini kalau kita riset, maka kita akan bisa mendapatkan fakta itu. Ya, ini hasil dari riset. Investasi swasta. Meningkatnya investasi swasta adalah sinyal positif bagi pemodal. Jadi kalau ada swasta yang melakukan investasi, maka artinya itu sinyal positif. Meningkatnya investasi swasta akan meningkatkan PDB, sehingga dapat meningkatkan pendapatan konsumen. Logikanya gimana? Logikanya, kalau ada investasi, maka akan membuka lapangan pekerjaan. Membuka lapangan pekerjaan artinya membuka peluang untuk mendapatkan penghasilan atau pendapatan. Ketika ada penghasilan atau pendapatan, maka akan mendorong daya beli. Ketika ada daya beli meningkat, maka circular economic akan berjalan. Ya, itulah logika ekonominya seperti itu. Ya. Kemudian neraca perdagangan dan pembayaran, ya, defisit neraca perdagangan dan pembayaran merupakan sinyal negatif bagi pemodal. Jadi kalau ada defisit neraca perdagangan menjadi sinyal negatif bagi pemodal. Kenapa menjadi sinyal negatif? Karena dengan adanya defisit neraca pembayaran atau perdagangan, berarti kebutuhan terhadap mata uang asing akan meningkat. Ketika kebutuhan mata uang asing meningkat di dalam negeri, artinya sinyal nilai tukar kita melemah, gitu ya. Sinyal nilai tukar kita melemah. Kalau nilai tukar kita melemah, berarti artinya nilai impor kita akan menjadi mahal. Ya, kita impor akan menjadi mahal karena harus dibeli dengan nilai yang lebih tinggi dari kondisi sebelumnya. Ya.
Nah, kalau kemudian diformulasikan seperti inilah ya. Jadi kita bisa menggunakan beberapa pendekatan ya. Bisa menggunakan beberapa pendekatan. Di variabel makro ini kalau misalnya kita menggunakan pendekatan produksi misalnya, maka bisa kita buat formulasi seperti yang ada dalam slide ini ya, jadi Y atau pendapatan bruto gitu ya, itu merupakan hasil dari penjumlahan harga komoditas dengan unit komoditas yang diproduksi pada periode tertentu. Berapa harganya, berapa unit produksinya. Jadi nanti ada P1, P2, P3 ini adalah merupakan simbol dari unit komoditas ya yang akan dihitung atau dinilai. Bisa juga menggunakan pendekatan pendapatan. Nah, pendapatan itu dari mana? Dari sewa, dari upah, dari bunga, dan dari laba. Seperti halnya kalau kita mengisi formulir pajak ya, form pajak. Itu kan ada pendapatan ya. Pendapatan ada sewa, ada upah, ada bunga, ada laba. Nah, sewa total. Jadi kalau biasanya data BPS itu bisa mengambil dari laporan pajak. Nah, dari laporan pajak yang diisi oleh para wajib pajak, baik perorangan maupun perusahaan, itu dikalkulasi, dihitung total sewa berapa, total upah berapa, total bunga yang diterima berapa, total hasil laba bagi perusahaan berapa. Nah, dari situ kemudian dihitung totalnya, maka itulah pendapatan, ya, pendapatan per kapita. Bisa dari situ, itu menggunakan pendekatan pendapatan namanya. Bisa juga menggunakan pendekatan pengeluaran, ya, pendekatan pengeluaran, yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dikurangi dengan impor. Ya, teori-teori lain saya kira ini hanya sekedar menjelaskan saja, tapi tidak terlalu urgent ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita memahami formulasi-formulasi ini. Lalu tugas kita adalah mencari data, gitu ya. Kalau kita sudah menemukan formulasi, tugas berikutnya adalah kita mencari data, ya. Mencari data untuk mengisi, nah untuk mengisi ini, ya. Ini contoh ya, mencari Q-nya, mencari W-nya, mencari C-nya itu. Oke ya, ini hanya contoh, tapi sebetulnya masih banyak lagi yang bisa kita ambil dari berbagai studi atau riset yang sudah pernah dilakukan oleh para peneliti lain, tapi kita gunakan pada data kekinian, itu bisa aja ya. Jadi tidak harus kita membuat sesuatu yang baru, ya, bisa aja formulasi lama kemudian kita menggunakan data yang terbaru. Ya, saya kira itu juga bisa. Yang penting kita mengetahui konsepnya, teorinya, lalu kemudian formulasinya. Nah, nanti tantangan berikutnya adalah untuk bisa mengolah data ini menggunakan apa? Nah, itu baru nanti kita akan bicara pemilihan alat analisis. Apakah menggunakan SPSS, apakah menggunakan FUSE, apakah menggunakan Stata, apakah menggunakan PLS, apakah menggunakan LISREL, banyak banget ya. Yang penting kita bisa menguasai salah satu platform aplikasi, ya sudah cukup ya. Kalau kemudian ada perdebatan, oh ini harusnya pakai PLS saja, ini harusnya pakai itu, nantilah ya. Saya kira yang paling penting di awal ini adalah memahami tentang apa itu ekonometrika, lalu kemudian manfaatnya apa, lalu kemudian bagaimana ekonometrika juga bisa memecahkan masalah ekonomi di suatu negara, bisa membantu juga bagi perusahaan ya dalam mengantisipasi kebijakan.
kebijakan dalam konteks rencana bisnis, ya, bisnis plan dari suatu perusahaan. Saya kira demikian. Adakah yang mau ditanyakan sebelum saya tutup, Mbak Sunari atau Mas Sunari atau Mbak Sunari? Sunari, Prof. Oh, Mas Sunari. Ada yang mau ditanyakan, Mas? Siap. Belum, Prof. Belum. Oke. Ada yang lain mungkin? Izin, Prof. Silakan, Mas Eko. Ya, kalau tadi udah disampaikan tentang logika ekonomi yang itu mungkin juga bukan mungkin ya, pasti menjadi toolnya perusahaan atau toolnya negara untuk ngatur perekonomian. Tapi juga kadang kalau nggak salah 2 dekade yang lalu atau tahun berapa saya lupa, itu pernah ada namanya Soros, itu yang membuat nilai tukar menjadi kacau. Nah, apakah upaya yang dibangun itu juga dia melalui logika ekonomi yang lain gitu, Dok? Prof. Ya, makasih. Halo. Ya, sudah bisa ditangkap tadi Mas Eko. Mungkin pertanyaannya, apakah suatu institusi atau lembaga bisa memengaruhi suatu negara, misalnya, ya. George Soros itu seorang fund manager, ya, seorang fund manager di salah satu perusahaan sekuritas yang melakukan sebuah spekulasi dengan cara melakukan aksi beli, ya, aksi beli, gitu ya, melakukan aksi beli pada saham-saham tertentu di pasar modal pada saat terjadi krisis, ya, pada saat terjadi krisis. Nah, itu kalau ada suatu korporasi yang cukup besar dan bisa memengaruhi suatu harga, itu bisa mungkin terjadi, ya, itu bisa mungkin terjadi. Nah, lalu kemudian menggunakan logika ekonomi untuk mengambil keuntungan dalam suatu aksi korporasi, misalnya, itu bisa mungkin terjadi, ya, sangat mungkin terjadi. Jadi George Soros itu sudah bisa memprediksi bahwa pada tahun 98, 97, 98 itu negara-negara berkembang seperti Indonesia dan lain-lainnya yang pada saat itu memiliki hutang yang cukup signifikan, ya, terhadap negara-negara maju, itu akan mengalami kesulitan pembayaran karena tidak adanya ketersediaan devisa yang dimilikinya. Ya, jadi makanya para ekonom, terutama para ekonom dari luar, gitu ya, fund manager, itu betul-betul menganalisa, ya, dan paham berapa sih nilai stok devisa Indonesia yang dimiliki Indonesia, itu bisa diukur, ya, bisa diketahui. Lalu kemudian nilai kewajibannya berapa sih, gitu ya. Katakanlah pada saat itu nilai kewajiban swasta terhadap lembaga keuangan asing pada saat itu ternyata di luar dugaan pemerintah, ya, karena pemerintah pada saat itu menggunakan kebijakan devisa bebas, ya. Devisa bebas itu artinya setiap individu dan korporasi itu bisa membawa keluar masuk uang, ya, mata uang asing dengan bebas, ya, tanpa ada pengendalian dari pemerintah. Termasuk korporasi pada saat itu bisa melakukan transaksi hutang ke luar negeri tanpa diketahui oleh pemerintah. Nah, itulah pemerintah kecolongan, gitu ya. Jadi perusahaan swasta beramai-ramai, ya, pinjam ke luar negeri dalam bentuk US dollar pada saat itu. Nah, tiba-tiba
Tapi perusahaan asing atau fund manager seperti George Soros tahu dia ketika ada perusahaan Indonesia yang hutang ke luar negeri, itu tercatat. Kalau di luar negeri itu dicatat. Misalnya ada lembaga keuangan di Amerika misalnya memberikan pembiayaan atau pinjaman ke misalnya ke perusahaan Grup Salim misalnya pada saat itu. Misalnya nilainya 1 miliar US dollar misalnya, itu di Amerika dicatat dan diketahui oleh publik gitu. Tapi di Indonesia pada saat itu tidak ada gitu. Kita kecolongan, ya kita kecolongan. Nah, George Soros karena punya data itu sehingga bisa prediksikan bahwa pada tahun 97 nanti itu Indonesia, terutama perusahaan swasta, membutuhkan US dollar dalam jumlah yang sangat banyak. Kenapa? Karena hutangnya itu hutang jangka menengah dan panjang. Indonesia pernah punya kebijakan, ya paket namanya paket kebijakan, ada namanya Pakdes, Pakno, dan Pakto. Ada tahun 82 Indonesia mengalami surplus dan swasembada. Lalu kemudian Orde Baru pada saat itu membuka kebijakan paket Oktober, di mana swasta bisa mendirikan bank, ya, mendirikan bank dengan modal yang sangat kecil. Jadi uang 50 juta pada saat itu bisa punya bank, ya, mendirikan bank. Nah, sehingga swasta pada saat itu beramai-ramai hutang ke luar negeri. Jadi tidak hutang ke pemerintah, swasta hutangnya ke luar negeri gitu untuk mendirikan bank. Jadi modalnya pinjam. Jadi para konglomerat itu pintar banget gitu ya. Jadi pinjam ke luar negeri pada tahun 80-an awal. Nah, pinjamnya jangka menengah itu berarti 15 tahun kan, jangka menengah itu, jangka panjang itu 30 tahun. Jadi jangka menengah 15 tahun, jangka panjang 30 tahun. Nah, angka 82 pada saat Pakto itu atau paket Oktober itu dirilis oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu, swasta beramai-ramai pinjam ke luar negeri. Nah, hebohnya adalah kita menggunakan devisa bebas kebijakannya. Jadi tidak dicatat oleh pemerintah. Tapi orang luar negeri tahu kalau kita sedang pinjam beramai-ramai ke Amerika, ke Eropa gitu. Itu dicatat di sana gitu. Nah, mereka udah bisa prediksikan, mereka udah bisa memprediksi bahwa 15 tahun pada saat jatuh tempo hutang itu pasti Indonesia akan kekurangan US dollar untuk membayar gitu loh. Nah, ternyata prediksinya George Soros benar. Ya karena utang jangka menengah 15 tahun dari 82 ketika Pakto berarti 15 tahun kemudian berarti tahun 90 berapa? 7. Itulah krismon. Itulah krismon terjadi. Nah, sebelum krismon George Soros itu melakukan aksi korporasi dengan membeli US dollar yang ada di Indonesia gitu loh. Ya, paham ya maksudnya ya. Jadi George Soros itu dia bermain di pasar modal dan bermain di pasar uang. Semua saham yang dia miliki, saham-saham dari Indonesia itu dijual. Ya, dijual. Artinya apa? Kalau dia menjual, dia dapat dolar kan? Jadi kalau George Soros kan mainnya di sekuritas. Kalau dia menjual sahamnya di Indonesia, dia dapat dolar. Artinya apa? Dolar kemudian di Indonesia menjadi sedikit, sedikit. Padahal pada tahun 97 itu orang Indonesia, terutama perusahaan swasta, lagi butuh-butuhnya, gitu. Sehingga apa? Ketika terjadi butuh betulan, uangnya nggak ada, divisanya nggak ada. Akhirnya apa? Divisanya mahal. Yang dulu dibeli dengan 2.500 1 US dollar melejit 2 kali lipatnya, 5.000, 7.000, 8.000. Itu Bank Indonesia keluarkan semua devisa, nggak bisa, nggak mampu. Kenapa? Karena ternyata swasta itu pinjamannya lebih besar dibandingkan dengan pinjaman
negara, coba bayangkan. Jadi waktu itu swasta itu pinjam ke luar negeri lebih banyak dibandingkan dengan pemerintah Indonesia. Nah, yang lebih fatal lagi apa? Coba, ngeri nggak? Ini by design atau nggak by design ya? Ya, tapi semua by design, nggak ada yang mungkin tiba-tiba gitu. Nah, ketika kita nggak bisa bayar, yang nggak bisa bayar itu bukan pemerintah, saudara-saudara sekalian. Yang nggak bisa bayar itu swasta, bukan pemerintah Indonesia, swasta. Nah, fatalnya apa? Yang nalangin adalah pemerintah Indonesia pinjam ke IMF. Jadi yang utang swasta, gitu ya, yang nalangin pemerintah Indonesia, hutang 140 triliun. Pak Harto sebelum turun itu tanda tangan dengan Kamdesus dari IMF. Nah, di dalam tanda tangan itu, saudara-saudara sekalian, ada satu titipan yang sampai sekarang kita rasakan. Perubahan Undang-Undang Dasar Pasal 33. Pasal 33 penjelasan ayat 1. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini bukan kuliah hukum ya. Tapi perlu tahu juga, perlu tahu juga. Ketika ditandatangani adalah merubah satu pasal saja. Kamdesus minta satu pasal diubah. Apa di dalamnya? Ya, di pasal 33 ayat 3 bahwa kekayaan alam, ya kekayaan Indonesia ya, kekayaan Indonesia yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, ya sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat itu dikasih satu kata saja, efisiensi. Ada kata-kata efisiensi itu di penjelasan. Makanya ada perubahan undang-undang, ya ada perubahan undang-undang. Nah, kata-kata efisiensi itulah yang kemudian akan mengurangi subsidi, saudara-saudara. Jadi subsidi itu, subsidi pertanian akan hilang. Pupuk tidak ada subsidi lagi. BBM nanti tidak ada subsidi lagi. Ya. Listrik nanti tidak ada subsidi lagi. Gitu ya. Ya kita rasakanlah. Rasakan. Jadi ini jadi panjang ya ceritanya ya gara-gara ada George Soros tadi. Nah, karena ini kita kuliah di Pasca, kita perlu tahu, saudara-saudara sekalian. Jadi setelah kemudian pemerintah tanda tangani hutang dan kemudian untuk menalangi swasta itu, apa yang terjadi? Berkhianat. Kita semua ada datanya, ya semua ada datanya. Jadi ceritanya gimana ceritanya? Bank-bank tadi yang dimiliki oleh swasta tadi, oleh konglomerat tadi, kan dilikuidasi. Nah, dilikuidasi itu bukan berarti kemudian uangnya hilang, tidak. Uang dari para penabung itu tetap dikembalikan oleh pemerintah dari hasil hutang ke luar negeri, IMF tadi. Nah, kontra prestasinya adalah seharusnya aset si pemilik bank tadi kan harus diambil alih oleh negara. Maka mendirikan namanya BPPN, ada namanya Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengambil alih aset-aset milik konglomerat pemilik bank itu. Tapi Bapak Ibu sekalian tahulah apa yang terjadi. Saya nggak perlu cerita panjang, ya. Ya, jadi ya akhirnya kitalah yang bayar. Intinya begitulah ya, kita bayar, ya pajaknya terus dinaikkan, subsidinya dikurangi, gitu ya. Nah, itu untuk bayar para konglomerat. Nah, tahun 2004 dibuka karpet merah, ditarik balik ke Indonesia orang-orangnya. Dulu dananya yang di luar negeri, investasikan ke sini.
Ya, itulah yang namanya oligarki, saudara-saudara. Yang kemudian sekarang menguasai kita. Wah, jadi kayak kampanye ini. Ya, saya kira demikian, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, kita diskusi yang terbatas saja ya. Ini dunia ilmiah, dunia akademis kita masih bebas sepanjang masih berdasarkan pada fakta dan data. Ya, bisa kita. Jadi, oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini. Ada yang mau Baik, ditanyakan? Prof. Mas Hasan? Enggak, Prof. Silakan. Sudah cukup ya? Cukup, Pak. Cukup ya? Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Mendengar penjelasan yang panjang lebar dari Prof tadi, kesimpulannya menurut saya berarti apa yang dilakukan Orde Baru itu berarti tidak salah-salah amat, Prof. Karena hancurnya negara itu bukan karena hutangnya negara, tapi karena negara nombokin hutangnya swasta kan gitu, Prof. Betul Tapi sekali. yang namanya memang untuk menghancurkan sebuah negara kan memang harus semuanya secara masif dan struktur kan gitu, Prof. Betul. Mungkin menurut Prof apa yang menjadi penyebab negara seperti ini tuh kira-kira apa, Prof? Terima kasih, Prof. Iya, terima kasih Mas Sunar. Jadi memang segala sesuatu kan munculnya dari kebijakan, ya, dari kebijakan yang terjadi dalam suatu negara pemerintahan itu dari kebijakan. Nah, kebijakan itu terwujud di dalam sistem perundangan dan peraturan yang ada. Nah, sistem perundangan dan peraturan yang ada, terutama yang kaitannya dengan perekonomian, pasti itu ada di bawah pengendalian Kementerian Perekonomian dan Kementerian Keuangan. Itu sumber ya dari suatu kebijakan yang kemudian berwujud dalam kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, kebijakan moneter itu ada di Bank Indonesia, kebijakan fiskal itu ada di Kementerian Keuangan dan Perekonomian. Nah, dari situlah yang sebetulnya menjadi pengendalinya. Nah, kebetulan pada saat zaman Orde Baru, pada masa itu yang menjadi kelemahan adalah di sisi moneternya sebetulnya yang tadi menggunakan devisa bebas itu. Jadi kontribusi kesalahan pemerintah adalah di dalam kebijakan pengendalian moneternya karena dilepas. Nah, swasta tahu itu digunakan sebaik-baiknya. Nah, pertanyaannya, question mark-nya adalah apakah itu by design atau karena ketidaktahuan? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Gitu. By design, Prof. Nah, itu yang jadi pertanyaan kita gitu. Karena yang menanggung ya itu adalah rakyat gitu ya, bukan negara sebetulnya, rakyat yang nanggung. Itu kondisinya. Nah, mungkin akan menarik lagi mungkin dalam bahasan yang lain bagaimana kondisi saat ini. Nah, itu baru menarik. Tapi saya kira kalau di dalam perkuliahan ini nggak pas lah ya. Mungkin ada kesempatan lain. Kebetulan juga karena kita aktif di perusahaan sehingga mau tidak mau mempelajari itu, gitu ya, mempelajari itu. Izin, Prof. Izin, Prof. Ya, silakan Mas Bayu. Tapi terpancing dengan keadaan sekarang, Prof. Jadi kembali ke ekonometrika, Prof. Tahun politik itu kan satu hal yang berulang-ulang dan tiap 5 tahun pasti terjadi, pasti ada. Karena saya juga merasakan sendiri bagaimana satu ekonomi di perusahaan saya itu turunnya drastis banget. Sudah akhir tahun menjelang tahun politik pula, nah itu sangat signifikan untuk omset dan jumlah ordernya, Prof. Nah, saya tertarik untuk
satu melakukan penelitian untuk bagaimana sih tahun politik itu berpengaruh terhadap satu, yang pertama investasi. Mengingat kita investasi juga kan kebanyakan dari luar. Dari luar juga membutuhkan kepercayaan atau trust dari situasi ekonomi di negara kita. Itu, Prof. Terus yang kedua, itu juga kan bisa menjadi satu acuan kepada pemerintah atau masukan kepada pemerintah, walaupun setiap tahun politik itu akan berganti, bahkan mungkin bisa menjadi satu proyek abadi per 5 tahun, menjadi satu penelitian per 5 tahun, agar pemerintah harus seperti apa gitu, Prof. Lalu kemudian adakah, Prof, satu penelitian sebelumnya yang bisa menjadi mungkin data sekunder atau masukan untuk penelitian ini, Prof, gitu. Itu yang pertama mengenai tahun politik, Prof. Yang kedua menyangkut dengan ekspor impor. Tadi dikatakan bahwa salah satu stimulus pemerintah untuk menaikkan perekonomian itu adalah impor. Tapi yang kami rasakan itu, kebetulan saya juga melakukan impor dan ada beberapa yang ekspor juga. Di saat misalkan seperti ini, kita banyak melakukan impor ke luar negeri dan sudah menjadi satu rahasia umum bahwa impor itu nanti akan merusak harga yang di pasaran. Itu yang pertama. Terus yang kami rasakan juga, kita kan kalau impor itu biasanya diberikan tempo pembayaran, Prof. Bahkan pada saat barang habis, kita baru diperbolehkan bayar tuh ada juga. Sedangkan kesulitannya adalah pada saat kita pembayaran, itu dolarnya sudah naik. Taruhlah sekarang, misalkan kita beli di angka 14.100, misalkan 14.100 rupiah. Sedangkan sekarang kita mesti bayar sudah di angka 15.300 misalkan gitu. Kan signifikan sekali gitu. 2 bulan ini kan naik turunnya dolar sangat signifikan gitu. Kenapa kok bisa dikatakan itu sebagai stimulus ekonomi gitu, Prof? Padahal dari segi pengusaha juga sulit. Itu, Prof, pertanyaan dari saya. Terima kasih, Prof. Ya, Mas Bayu. Mas Bayu tinggal di mana? Maluku Utara? Saya sedang di Maluku Utara, di smelter. Minggu depan. Oh, di smelter. Oh. Di smelter berapa? Saya hanya kunjungan ke site sebulan 2 kali, Prof, di Pulau Obi. Nikel ya? Ya, nikel. Nikel ya. Arita nikel, Prof. Iya, tahun lalu saya sempat ke situ juga. Iya. Tahun lalu saya 6 bulan di sini, 6 Prof. bulan ya. Oh. Ya, menarik juga sih di situ banyak hal. Ya, betul. Ya, ada 2 pertanyaan lah ya kalau saya simpulkan gitu ya dari yang panjang lebar tadi itu. Yang pertama, apakah kondisi menjelang pemilu selalu akan berulang gitu ya, terjadi kelesuan ekonomi itu. Itu yang pertama yang saya simpulkan. Terus yang kedua, kalau tidak salah nanti boleh dikoreksi. Pertanyaan yang kedua kaitannya dengan kegiatan transaksi internasional trading, ekspor impor. Ketika ada kenaikan nilai tukar, dianggap sebagai sebuah stimulus ekonomi begitu. Nah, apakah itu tepat atau tidak lah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau pertanyaan yang pertama, ini sebetulnya karena kita sudah berulang sehingga pengusaha sebetulnya sudah memahami dan bahwa kondisi ini akan terjadi kelesuan ya, seperti halnya tahun 2004, kemudian masuk di 2019 kemarin juga sama gitu. Kondisinya juga mengalami hal yang sama. Nah, sebetulnya
yang akan terkena dampak pertama itu di middleman sama di hilir sebetulnya, ya. Nah, yang bermain itu sebenarnya di middle-nya, ya di middleman-nya, di brokerage, ya di broker, di distributor, di wholesale-nya. Nah, kalau produsen biasanya dia tidak ada masalah dia. Ya, dia akan baik-baik saja kalau dia bermain core bisnisnya di produksi. Yang bermasalah itu di hilir, di retailnya sekarang ini. Karena retailnya itu dimainkan oleh middleman-nya gitu. Ya dia tumpuk barang, ya dia atur keluar masuk barang itu gitu. Nah, ini yang menjadi sebetulnya kepanjangan tangan dari para politicians. Ya, tergantung pada kepentingan politiknya gitu. Nah, karena kepentingan politik itu dikuasai oleh oligarki, sehingga tergantung pada kemana berpihak, gitu kan. Nah, itu akan berpengaruh terhadap distribusi barang, Ada barang yang ditahan karena untuk kepentingan tertentu, gitu. Ada juga yang tergantung seberapa kuat, ya. Di kekuatan politik untuk mengendalikan distribusi barang, karena terganggunya distribusi barang itu pasti akan berpengaruh terhadap harga, ya, dan pada ujungnya adalah terhadap tadi tingkat pendapatan masyarakat yang akan terganggu. Nah, jadi mainnya sederhana untuk mempengaruhi kondisi ini sebetulnya, yaitu tadi di tengah-tengah, ya di wholesale-nya, di pedagang besarnya yang bermain. Nah, kalau retailer nggak bisa apa-apa, ya dikasih barang 10, ya nggak bisa ngapa-ngapain, terima 10 gitu ya. Padahal biasanya adalah 40, dikasih 10, ya nggak punya kekuatan, itu yang punya kekuatan. Nah, yang menjadi korban ya pada akhirnya adalah konsumen, ya. Harga barang menjadi mahal karena bukan barangnya tidak ada, barangnya ada tapi ditahan, ya. Nah, ini yang sekarang sedang berjalan seperti itu. Jadi kemudahan akses distribusinya diganggu, ya, sehingga harga menjadi terganggu, harga barang menjadi terganggu. Nah, kemudian karena distribusi barang terganggu, di hulunya juga terganggu juga. Pada akhirnya menjadi terganggu juga, terutama di payment, di pembayaran. Nah, payment biasanya ditunda. Yang biasanya misalnya tunai menjadi 10 hari, 15 hari, terus gitu. Kemudian menjadi tempo 1 bulan, dan seterusnya. Itu yang bagi produsen-produsen tertentu, kalau dia tidak memiliki cukup kuat saving, ya dia bisa berhenti juga pada akhirnya. Nah, ini kondisi di lapangan seperti itu. Ya, kondisi lapangan seperti itu. Nah, kenapa bisa begitu? Bukan kondisi real tadi, kondisi ikut campurnya tadi, kegiatan politik tadi di dalam aktivitas bisnis dan ekonomi. Karena yang tadinya baik-baik saja, ya dibuat tidak cukup nyaman, gitu ya. Ya itulah kondisi ekonomi yang berpengaruh kondisi politik yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan ekonomi. Tuh. Lalu kenapa disebut stimulus padahal ada nilai tukar yang berubah? Nah, stimulus bagi siapa? Stimulus sebetulnya bagi eksportir, bukan bagi importir. Karena ketika nilai dolar menjadi kuat, rupiah melemah, maka para eksportir akan menuai panen.
ya, yang biasanya dibayar dengan harga 14.000 per US, tiba-tiba menjadi 15.000. Dari nilai tukar aja udah untung 1.000 per US-nya. Nah, kalau dia dibayar misalnya 1 juta, berarti udah untung 1 miliar hanya dari selisih nilai tukar, bukan dari selisih harga. Nah, itulah stimulus. Jadi dianggap bisa mendorong ekspor kita. Walaupun bagi importer babak belur akhirnya. Karena harganya jadi berlipat-lipat. Gitu Mas Bayu, kurang lebihnya. Terkait tahun politik, berarti berpengaruh sekali dengan investasi yang dari luar negeri akan ke Indonesia ya, Prof? Itu pasti akan berpengaruh sekali. Kepastian terhadap proses perjalanan yang saat ini sedang berjalan, terutama bagi industri dan kawasan industri juga sedang jantungan ini, Mas. Karena kalau kemudian kekuasaan itu beralih, maka bisa terjadi banyak hal, ya, banyak hal yang berubah itu. Dan itu pastinya akan berpengaruh terhadap aktivitas bisnis dan investasi. Ya mungkin dalam jangka pendek tertentu mungkin tidak akan langsung berdampak, tapi jangka panjang akan berdampak. Itu pasti. Bisa Ya kita wait and see. menunjukkan satu evaluasi, Prof, dengan ekonometrika mengenai dampak dari tahun politik ini, Prof? Nah, kalau ekonometrika bisa mencari time lag-nya. Nanti di buku ekonomi makro itu ada namanya time lag. Time lag itu adalah butuh berapa lama sih ketika terjadi perubahan kebijakan itu akan kembali pada posisi stabil dampaknya. Nah, itu bisa diteliti. Jadi ketika butuh periode berapa lama mencari n-nya, n-log ya, n-log x itu ada rumusnya. Jadi mencari n-nya, mencari time-nya butuh waktu berapa lama untuk kembali kepada kondisi stabil dari suatu perubahan kebijakan ekonomi terjadi. Itu di ekonomi moneter ada, Mas Wahyu. Berarti penelitian atau tesis di sebelumnya ada juga ya, Prof? Ada. Wah, itu kalau bisa meneliti itu menarik banget, jarang itu yang mau berpikir begitu. Itu dari menarik awal. sekali. Iya. Dan itu bermanfaat banget karena kalau itu bisa ditemukan butuh waktu berapa lama time lag ya, perubahan kondisi ekonomi itu pada posisi stabil, itu akan sangat membantu itu bagi pemerintah, bagi pengusaha gitu. Jadi ketika nanti akan ada tahun politik berikutnya, dia harus berani saving tuh berapa bulan. Ya, berapa bulan. Jadi misalnya posisi pra dan pasca gitu ya. Pranya misalnya ditemukan 6 bulan. Paskanya 6 bulan, berarti 1 tahun. Harus berani saving 1 tahun gitu ya, kondisi lesu. Karena di penelitian sebelumnya saya melakukan penelitian evaluasi realisasi investasi pasca COVID, Prof. Nah, saya berpikir ini kan tahun politik ini kan berulang terus per 5 tahun. Jadi itu bisa jadi satu penelitian yang berkelanjutan untuk ya kementerian atau lembaga yang terkait gitu, Prof. Iya, Bisa kita iya. Bisa Mas. Bisa. Siap, Prof. Itu bagus. Ya. Makasih, Prof. Makasih banyak. Baik, terima kasih kembali Mas Bayu. Sukses selalu, sehat. Untuk semuanya, terima kasih. Kita sampai jumpa di sini. Oke, kita tutup.
bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Prof. Terima kasih. Makasih, Prof.